Bagaimana pandangan dalam Islam jika ada orang yang tidak percaya dan tidak meyakini akan adanya siksa kubur dan siksa neraka? Apakah hal demikian bisa mengeluarkannya dari Islam, Ustadz? Silahkan, ini yang pertama, Ustadz. Kita sebagai seorang muslim dan orang yang beriman dan bertakwa, salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa dan beriman ini adalah mereka mengimani perkara yang gaib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa beriman, mempercayai tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi ini merupakan bagian daripada keimanan kita. Nah, di antara hal-hal yang gaib yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah adalah perkara-perkara yang terjadi nanti di alam kubur atau di alam barzakh. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang nikmat dan azab kubur ini adalah hadis yang sangat banyak sehingga dikategorikan oleh ulama kita sebagai hadis yang mutawatir. Yang mana hadis mutawatir itu adalah hadis yang dipastikan valid, adalah merupakan sabda Rasulullah dan bersumber dari beliau. Ya, sehingga kevalidannya sudah dipastikan itu adalah sabda Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh kita mengingkarinya atau tidak mempercayainya. Karena ini merupakan perkara yang pasti dan qat'i dalam agama kita. Cukup banyak, ya, misalnya dalam ayat-ayat Al-Quran ada isyarat tentang hal tersebut. Ya, misalnya Allah SWT berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Api neraka senantiasa diberikan, ya, kepada Fir'aun dan tentaranya, dan ketika hari kiamat Allah perintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di sini disebutkan diberikan api dan disiksa dengan api pada siang dan malam hari. Ini maksudnya adalah di alam kubur. Maksudnya adalah di alam kubur. Kemudian hadis yang begitu banyak yang menyebutkan tentang siksa dan azab kubur dari Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus meyakini hal ini. Harus meyakini, mengimani bahwa ada yang namanya azab dan nikmat kubur. Walaupun mungkin kita tidak melihatnya secara langsung, ya, karena memang azab dan nikmat kubur ini berada di alam lain, bukan di alam dunia ini. Bukan di alam dunia. Dia berada di alam barzakh. Di mana alam barzakh ini terpisah dengan alam dunia. Artinya tidak bisa kita sampai ke alam tersebut kecuali setelah seseorang meninggal, ketika dia meninggal dunia. Nah, sehingga mengingkari hal ini itu berarti mengingkari salah satu di antara rukun-rukun atau di antara keimanan. Bahkan sebagian ulama kita, sebagaimana misalnya yang disebutkan dari Ishaq bin Rahoya mengatakan bahwa seseorang yang mengingkari hal tersebut ini bisa sampai kepada kekufuran, ya, keluar daripada keislamannya, karena mengingkari sesuatu yang sudah pasti, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seseorang tidak mempercayainya bukan karena mengingkari hal tersebut, hanya karena mungkin belum sampai kepadanya dalil-dalil, belum sampai kepadanya berita-berita dari Rasulullah yang menegaskan hal tersebut, maka ini tidak bisa dihukumi keluar dari keislamannya, karena disebabkan kejahilannya. Dia menolaknya bukan karena menolak syariat ini atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menolaknya hanya karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Maka tidak menyebabkan dia langsung divonis keluar dari keislamannya. Kecuali kalau dia sudah tahu, sudah disampaikan dalil-dalilnya, tapi juga menolak, maka ini yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada keislamannya dan keimanannya.